Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini dari kelompok 3 peminatan klinis akan memaparkan sebuah simulasi video wawancara yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah asesmen non-tes dengan dosen pengampu Ibu Arifin Nurmahalida MA. Jadi kami di sini akan melakukan sebuah wawancara yang akan membahas klaustrofobia atau kondisi di mana seseorang memiliki rasa cemas yang berlebihan terhadap ruangan sempit dan tertutup. Lantas bagaimana dengan orang yang memiliki fobia tersebut? Ketahui selengkapnya setelah kita simak video berikut ini ya. Oke, sebelumnya ini adalah kelompok kita. Kelompok 3 klinis. Halo guys, kenalin aku Rinda Awajakaani dari kelas 4D. Lanjut temanku. Hai, aku Sururung Marfuah dari PI 4D di kelompok 3 peminatan klinis. Hai, aku Dika Pravita Ningtyas dari kelas 4D di sini sebagai wawancara. Hai, aku Nuridatul Islamiyah sebagai psikolog. Halo, aku Riris Wahyuni sebagai opening. Tadi lupa, aku sebagai editor, jadi aku ada di belakang layar. Bye-bye. Kalian akan menemukan aku jadi yang diwawancarai. Gitu dulu ya, lanjut. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke wawancaranya. Stay tune guys. Jadi di sini saya akan interview Mas Sururung. Nah, saya kan dengar dari teman-teman kalau Mas Sururung itu punya fobia terhadap ruangan sempit. Nah, boleh diceritakan bagaimana awal mula Mas Sururung bisa memiliki fobia terhadap ruangan yang sempit? Oke, jadi saya nggak ingat sebenarnya kalau pasnya kejadiannya kenapa kok bisa takut sama ruangan sempit. Terakhir kali yang saya ingat sebenarnya dulu dari masih sekolah sebelum masuk kuliah itu di tempat-tempat sempit itu takut aja, bukan yang sampai takut banget sampai keringat dingin atau gimana. Baru-baru ini aja baru kerasa banget kalau emang saya takut sama ruangan sempit. Oh, seperti itu. Terus pikiran apa saja yang muncul saat Mas Sururung mengalami fobia ruangan sempit? Yang saya pikirkan waktu itu kayak nggak bisa mikir, tapi kebayang-bayang sama saya takut kalau di ruangan sempit itu gak bisa oksigen. Kan kita kalau nggak bisa bernafas kan susah banget. Jadi kalau di ruangan sempit itu saya takut banget sama kehabisan oksigen. Pikiran saya bisa mati kalau di ruangan sempit. Jadi kayak langsung panik gitu ya? Langsung bergantian, langsung pasti kan nggak sadar langsung yang awalnya berdiri, kadang langsung juga langsung berdiri, soalnya lemes banget. Lalu selanjutnya, berapa intensitas fobia Anda muncul? Maksudnya itu ketika di ruangan sempit itu berapa kali merasa panik, takut, lalu mungkin ingin nangis? Intensitasnya gimana ya kalau saya mungkin dalam misalnya kalau terjebak di ruangan sempit itu katakanlah 10 menit, mungkin nggak sampai 7 menit, itu mungkin saya serangan paniknya bisa 2-3 kali. Awalnya panik soalnya refleks, terus yang kedua mungkin lebih panik lagi pas ngeliat rekannya juga di satu ruangan itu. Jadi panik gara-gara yang lakukan juga. Terus yang terakhir yang paling parah mungkin ya pikiran yang semakin buruk, soalnya semakin lama di
tempat sempit kan semakin semakin terasa panas, pengap, terus rasanya udara itu kan semakin tipis, semakin sedikit yang bisa kita hirup. Sedangkan kita kebutuhan utamanya kan bernafas, jadi panik terus. Lalu dampak apa saja yang Anda rasakan karena memiliki fobia ruangan sempit? Dampaknya mungkin jadi was-was, terus apa lagi ya? Yang paling menakutkan sebenarnya naik lift kalau banyak orang. Sedangkan kan manfaatnya lift kan biar mempermudah kita menuju ke fasilitas yang akan kita datangi kan. Misalnya saya di lantai 1 mau pakai 6 kan otomatis saya membutuhkan lift. Kalau saya mau masuk lift itu ada banyak orang, sedangkan saya juga ada kebutuhan yang mendesak harus ke lantai atas, itu mungkin kesusahannya di situ. Kayak takut tapi emang butuh kejadian. Lalu bagaimana Anda selama ini mengatasi permasalahan yang muncul dikarenakan fobia ruangan sempit? Bagaimana Anda Mengatasinya yang paling sering ya, itu kan 2 sampai 3 kali mungkin di kampus ini terjebak dari itu yang saya lakukan. Yang terakhir kali itu sudah agak bisa berpikir dengan tenang. Jadi yang saya lakukan waktu itu yang pertama fokus ke solusi. Jadi ketika saya sudah tahu kalau saya di ruangan yang sempit kayak lift itu kan emang bahaya banget, apalagi saya nggak cuma sendiri. Itu saya langsung cari kontak di HP yang bisa dihubungi, yang bisa bantu saya. Tentunya kayak teman-teman yang lagi di gedung yang sama, atau kalau nggak bisa ya langsung ke satpam. Untuk bersebelum, terima kasih telah bersedia untuk membagikan ceritanya serta membagikan bagaimana sih solusinya untuk seseorang yang mengalami fobia ruangan sempit. Ya, mungkin tapi itu masih sebatas pengetahuan saya aja. Mungkin nanti saya bisa minta bantuan yang lebih profesional seperti sekolah atau yang lainnya. Makasih Mbak Ken. Terima kasih banyak. Oke, wawancara udah selesai. Kita lanjut pada pemaparan materi dari psikolognya. Jangan lupa disimak ya guys. Cus! Di sini saya akan membahas dan juga akan menjelaskan sedikit mengenai klaustrofobia dan juga terapi dan obat-obatan. Mengenai klaustrofobia sendiri, klaustrofobia itu ketakutan yang berlebihan terhadap ruang sempit atau tertutup, misalnya lift atau ruangan tanpa jendela. Klaustrofobia yang dialami oleh Mbak Sururung itu merupakan salah satu jenis fobia yang paling umum. Klaustrofobia umumnya ditandai dengan rasa panik, cemas, takut, atau gugup yang muncul ketika seseorang sedang berada di ruangan sempit, tertutup atau penuh, dan juga sesak. Memahami klaustrofobia, fobia terhadap ruang sempit. Hingga saat ini, penyebab fobia terhadap ruangan sempit itu belum diketahui secara pasti. Tetapi kondisi ini sering dikaitkan dengan trauma masa kecil, misalnya karena pernah dikurung di ruang yang sempit atau pernah terjadi pembulian ya. Selain itu, klaustrofobia itu juga bisa disebabkan oleh pengalaman yang tidak menyenangkan, seperti pernah mengalami turbulensi saat naik pesawat terbang dan pernah terjebak di terowongan atau gua yang sempit. Lalu apa pemicu klaustrofobia yang terjadi pada Mbak Sururung? Klaustrofobia bisa dipicu oleh banyak hal dan tiap orang bisa memiliki pemicu yang berbeda-beda tentunya. Karena definisi ruang sempit juga bisa berbeda-beda pada setiap orang. Di sini saya akan mencontohkan tempat yang bisa memicu klaustrofobia. Ada toilet umum, ruang ganti, gua, terowongan, pesawat, mobil yang kecil, tempat pencucian mobil otomatis. Selain beberapa tempat
yang sudah saya sebutkan, ada juga beberapa contoh situasi yang dapat memicu klaustrofobia itu. Ada berada di ruangan kecil yang tanpa jendela, berada di lift yang penuh atau sesak banyak orang seperti itu, menjalani pemeriksaan dengan alat MRI atau CT scan, berada di tengah-tengah keramaian seperti pesta atau konser. Lalu gejala apa ya? Gejala klaustrofobia. Selain rasa takut, panik, dan cemas, ada juga beberapa gejala lain yang muncul ketika orang dengan klaustrofobia berada di ruangan yang sempit. Gejalanya biasanya seringkali berkeringat, gemetar, pusing, mual, nyeri pada dada, mulut kering, sulit bernafas, lalu detak jantung cepat, telinga berdengung, menggigil atau justru merasa panas. Merasa seperti dinding sekitar itu akan menghimpit dirinya, seperti itu. Keinginan buang air kecil yang tidak terkendali, seperti itu ya. Lalu bagaimana penanganan untuk klaustrofobia itu sendiri? Untuk mendiagnosis klaustrofobia, pertama-tama psikolog atau psikiater akan meninjau gejala yang Anda rasakan, sekaligus melakukan pemeriksaan fisik, seperti itu. Lalu setelah itu beberapa psikoterapi dan pemberian obat mungkin akan dilakukan untuk membantu Anda pulih dari kondisi klaustrofobia itu sendiri. Ada yang pertama itu terapi desensitisasi atau yang biasa disebut terapi pemaparan diri. Perawatan yang dilakukan dengan cara menempatkan Anda dalam situasi yang membuat Anda itu merasa takut. Hal ini dilakukan untuk membantu Anda melawan rasa takut yang dialami. Terapi ini dilakukan secara bertahap. Misalnya pertama-tama Anda hanya akan diperlihatkan foto atau gambar yang menunjukkan tempat-tempat sempit. Jikalau Mbak Surum tadi sudah mulai terbiasa dan percaya diri, barulah tingkat paparan akan dinaikkan hingga bisa berada di ruangan sempit tanpa ketakutan yang berlebih, seperti itu. Lalu yang kedua ada terapi perilaku kognitif. Jenis terapi bicara yang dilakukan antara Anda dan juga terapis, bisa dengan psikolog atau psikiater. Lalu apa tujuannya? Tujuan terapi perilaku kognitif itu untuk mempelajari ketakutan Anda dan bagaimana cara mengatasinya. Terapi ini dilakukan dengan cara mengeksplor pikiran, perasaan, dan perilaku Anda sehari-harinya. Anda juga akan belajar mengontrol dan mengubah pikiran negatif yang muncul pada situasi-situasi pemicu klaustrofobia itu sendiri. Dengan begitu, Anda diharapkan bisa lebih tenang dalam menghadapi situasi berada di ruangan sempit tersebut. Lalu ada yang ketiga yang mengenai obat-obatannya ya. Selain terapi yang sudah saya sebutkan, dua terapi tadi, psikiater juga atau psikolog juga ya, psikiater lebih tepatnya itu mungkin akan meresepkan obat antidepresan atau obat anti cemas untuk membantu mengurangi gejala panik dan cemas yang dialami oleh Mbak Sururum ketika berada di ruangan sempit tersebut ya. Namun meski terlihat sederhana ya, praktek penanganan klaustrofobia itu tidak semudah yang dibayangkan ya, karena kan termasuk umum juga gitu. Seringkali percobaan terapi di ruangan tertutup itu gagal sehingga penderita itu harus mengulangnya hingga berkali-kali. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran dalam menjalani terapi-terapi atau obat-obatan yang sudah disarankan oleh psikolog atau psikiater. Oke, terima kasih. Itu saja dari sudut pandang psikolog. Itu tadi adalah wawancara seputar klaustrofobia. Semoga bermanfaat ya. Oke guys, demikian adalah tugas video wawancara dari kami. See you next time. Bye-bye.